Halo, terima kasih ya sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Bagi kalian yang baru pertama kali ini bergabung di channel saya, silahkan berselancar ya di channel saya, karena banyak sekali cara-cara praktis yang sudah saya bagikan melalui video pembelajaran yang saya upload. Setiap video yang saya upload pasti ada cara praktisnya. Jadi silahkan berselancar, temukan dan pakai untuk pemahaman materi lebih sederhana dan pengerjaan soal yang lebih cepat lagi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload pembelajaran yang baru bersama cara praktisnya, biar nggak ketinggalan informasi. Oke, kita langsung belajar ya. Yuk belajar yuk. Pengertian. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Contohnya, perbandingan berbalik nilai misalkan hubungan kecepatan dan waktu tempuh. Kecepatan makin bertambah, maka waktu tempuhnya makin sedikit. Hati-hati ya berkendara ya. Nanti kalau ngebut-ngebut nanti bisa-bisa terjadi kecelakaan ya nak ya. Kemudian hubungan banyak orang dan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan. Makin banyak orang, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan makanan. Apalagi kalau makanannya enak-enak. Asik, cepet habisnya ya. Nah, perbedaannya coba kalau dengan perbandingan senilai. Perhatikan baik-baik ya agar kalian makin paham. Hubungan banyak bensin dan jarak tempuh. Kalau yang berbalik nilai adalah hubungan kecepatan dan waktu tempuh. Kalau berbandingan senilai, hubungan banyak bensin dan jarak tempuh. Semakin banyak bensin yang dihabiskan, tentu semakin panjang jarak yang bisa ditempuh. Kemudian, hubungan banyak orang dan banyak makanan yang dibutuhkan. Semakin banyak orang, semakin banyak makanan yang dihabiskan. Mengerti bedanya kan? Bu, saya mau tanya. Saya tuh seneng banget sama Zakia. Tapi dia benci banget dengan saya. Itu termasuk perbandingan berbalik nilai tidak ya? Aduh, kamu masih kecil. Ngapain tanya-tanya tentang cinta? Ya, yang namanya perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dua besaran. Jadi nih, pahami pengertiannya ya. Kalau cinta itu bukan tentang besaran ya, tetapi tentang perasaan. Sekarang belajar dulu ya, masih kecil, ndak usah bicara cinta-cinta dulu ya. Oke, lanjut ya. Kita kerjakan saja soal-soalnya biar lebih paham. 4 buah mesin cetak di suatu perusahaan percetakan bisa menyelesaikan percetakan stiker dalam waktu 60 menit. Jika waktu hendak dipersingkat menjadi 20 menit, berapa tambahan mesin dibutuhkan? Nah, kita kerjakan bersama-sama. Ini adalah mesinnya dan kemudian tentang waktu. Kalau dari soal
untuk 4 mesin, maka waktu yang dibutuhkan 60. Kemudian mesinnya berapa dicari. Nah, waktunya adalah 20 menit. Coba perhatikan baik-baik. Mesinnya itu dari sedikit menjadi bertambah besar. Nah, waktunya makin kecil. Semakin banyak mesin, maka waktunya makin sedikit. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk penyelesaiannya 4 dibagi X sama dengan, nah karena ini berbalik nilai, maka ininya yang bagian waktu ini juga kita balik menjadi 20 dibagi 60. Ya, kalau yang ini 4 dibagi X. Yang di sini bukan 60 dibagi 20, Nak. Tapi 20 dibagi 60. Jadi dibalik. Mengerti? Oke, lanjut ya. Nah, ini penyelesaiannya dengan perkalian silang. 4 dikalikan 60, kemudian X-nya nanti dikalikan dengan 20. Sehingga menjadi 20X sama dengan 4 kita kalikan 60. X-nya sama dengan 4 dikalikan 60 dibagi 20. Cara praktisnya, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, jangan buru-buru dikalikan. Tapi simak dulu apakah ada yang bisa disederhanakan. Sehingga kalian mengoperasikan bilangan-bilangan yang sederhana, bukan dikalikan ketemu bilangan gede kemudian dibagi. Nah, itu 2 langkah yang sia-sia, buang-buang waktu. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya, Nak ya? Ada, yaitu 60 dibagi dengan 20. Dapatnya berapa ya? Dapatnya 3. Jadi X-nya adalah 4 kali 3 ketemu 12. Sekarang kita jawab soalnya. Yang ditanyakan adalah tambahan mesin yang dibutuhkan. Nah, jumlah mesin seluruhnya yang dibutuhkan adalah 12. Perusahaan itu sudah punya 4 buah. Jadi tinggal menambah 8 mesin lagi. Ngerti ya? Sudah ketemu sekarang jawabannya. Lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Jarak 2 buah kota jika ditempuh mobil dengan kecepatan 60 km per jam akan sampai dalam waktu 4,5 jam. Jika Lucky berangkat dari rumah jam 7 pagi dan berkendara dengan kecepatan 90 km per jam berapa Lucky akan sampai di tujuan? Kita kerjakan bersama-sama ya. 2 besaran yang dipakai dalam soal ini adalah kecepatan dan waktu.
Untuk kecepatan 60 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah 4,5 jam. Kemudian untuk kecepatan 90 km, kita mau cari berapa waktu yang dibutuhkan. Coba kita pakai logika anak-anak. Semakin kencang kita berkendara, waktu yang dibutuhkan bagaimana? Akan semakin sedikit. Yang satu besarannya makin besar, yang satu besarannya makin mengecil. Kalau begitu, ini merupakan ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Sehingga perbandingannya menjadi 60 dibagi 90 sama dengan, ini dibalik, T dibagi 4,5. Penyelesaiannya dengan perkalian silang, 90 dengan T dan 60 dengan 4,5. Sehingga menjadi 90 T sama dengan 4,5 kalikan 60. Cara praktis, ingat-ingat, ini jangan langsung dikalikan. Ya, jangan keburu-buru nak. Ini nanti kita lihat dulu apakah bisa disederhanakan atau tidak dengan bilangan yang lain. Jadi T adalah 4,5 dikalikan 60 dibagi 90. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya? Ada. Mana? 60 dan 90. Dibagi berapa masing-masing? Dibagi 30. 60 dibagi 30 dapatnya 2. 90 dibagi 30 dapatnya 3. Apakah ini langsung dikalikan? 4,5 dikalikan 2? Jangan dulu. Dilihat dulu apakah masih ada yang bisa disederhanakan atau tidak. Oh, ada. Mana yang bisa disederhanakan? 4,5 dengan 3. 4,5 dibagi 3 berapa ya nak ya? 1,5. Oke, berarti T-nya adalah sama dengan 2 kalikan 1,5, dapatnya 3. Jadi, waktu yang dibutuhkan Lucky untuk sampai adalah 3 jam. Jika berangkat dari rumah pukul 7, Lucky akan sampai pada pukul 10. Hore, hore, dapat oleh-oleh, Lucky datang, asik. Untuk cara-cara praktis yang saya ceritakan di awal pertemuan kita, ini silahkan klik video-video rekomendasi saya di samping-samping ini. Ada juga kisah lucu loh ya, saat saya diperang oleh siswa saya. Pokoknya ngakak habis. Oke, ketemu lagi ya pada soal-soal perbandingan video yang akan datang. Tentu saja ada cara-cara praktis yang akan dibagikan. Belajar lagi ya, biar kalian lebih mengerti lagi materi ini. Bye-bye.